Maka anak-anak itu bukan beban gitu ya, anak-anak itu karunia. Karena dengan anak itulah fitrah kita jadi merekah indah. Sepakat nggak? Nah ini. Nah inilah ayah ibu. Nah ini anak-anak generasi peradaban atau tadi ya benih menjadi pohon. Maka peran ayah ibu ini penting, nggak bisa enggak. Nah ini peran ayah ibu, peran fitrah ayah, peran fitrah ayah. Pernah lihat slide ini? Gitu ya. Jadi ini urutannya berdasarkan fitrah ya. Jadi secara fitrah iman, ukuran iman seorang ayah itu a man of mission and vision. Ya, sementara fitrah ibu adalah person of love and sincerity. Gitu ya. Nah, secara fitrah bakat, secara fitrah belajar, ya peran ayah itu thinking system builder, pembentuk sistem berpikir, fikroh. Nah, kalau ibu itu pembentuk wisdom ya atau kebijaksanaan atau knowledge keeper. Jadi sepanjang sejarah itu peran ibu tuh merawat benih ya, storytelling, kisah-kisah, syair itu ibu. Nah, tapi kalau ayah membentuk sistem berpikir di rumah. Jadi kalau anak itu on tuh ayah. Kalau anak itu kurang bijak tuh ibu, begitu ya. Nah, kalau bakat ya, ayah itu professional builder. Ya, maka penting nanti kalau para ayah punya bakat, kemudian jadi bisnis, melibatkan anak-anak, ya, biar anak-anak langsung mencontoh dari ayahnya, gitu ya. Nah, kalau peran ibu lebih kepada owner conscience morality, ya, membentuk moral, membentuk kesadaran, gitu ya. Nah, berikutnya kalau secara bahasa ayah itu great narrator. Jadi di Al-Quran itu menarik ya, ternyata yang banyak ngomong tuh ayah bukan ibu. Gitu ya, ada seorang meneliti bahwa di Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Ternyata 14 dialognya ayah sama anak, 2 dialog ibu sama anak, 1 dialog berdua. Jadi banyakkan siapa? Ayah. Maka doa-doa ya, narasi-narasi yang keren di alam Quran itu ayah. Ya, ayah Ibrahim alaihissalam ya, ayah Yakub alaihissalam ya, dan seterusnya. Jadi itu ayah-ayah yang punya great narator tuh ayah. Kalau ibu tuh penjaga harmoni, ya, penjaga keindahan, aesthetic keeper. Nah, ayah berikutnya peran ayah masculine supplier. Nah, jadi kalau ada anak laki melambai itu kurang ayah tuh. Kalau anak perempuan kasar kurang ibu, atau ibunya ada tapi ibunya maskulin gitu ya. Karena laki dan perempuan butuh supply yang seimbang gitu ya. Anak laki butuh 75% supply maskulin dari ayah, 20% supply feminim dari bunda. Agar jadi laki-laki yang tangguh tapi dia lembut. Gitu ya. Kalau ayah bunda atau bunda punya suami kasar, ada kemungkinan dia kurang suplai ibu ya, punya ibu tapi ibunya galak misalnya, akhirnya jadi ketika punya istri galak juga, itu bisa juga, atau peragu sebaliknya gitu ya. Jadi penting ini gitu ya, memahami suplai ini. Kalau anak perempuan itu 75% suplai feminim dari bunda, 20% suplai maskulin dari ayah, agar menjadi makmum yang setia, penuh cinta tapi tidak rapuh gitu ya. Nah, ini peran-peran ini fitrah gitu ya. Kalau ini tidak ditumbuhkan, ya, maka tidak, cara menumbuhkannya gimana? Ya didik anak gitu ya. Anak itulah karunia dalam rumah kita. Maka kalau anak-anak itu nggak ada dalam rumah tangga kita, sulit bagi kita untuk menumbuhkan fitrah ayah bunda ini, gitu ya. Bagaimana seorang ayah punya misi visi yang jelas bagi keluarga masa depan kalau nggak ada anak-anak, untuk ditunjukin kemana misi visi kalau cuma sama istri gitu ya. Yang kedua, pembentuk sistem berpikir. Gimana ya, apa yang mau dibentuk kalau nggak ada anak-anak gitu kan? Paling anak orang gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, kenapa tadi saya mengatakan kalau fitrah itu dilalaikan, maka itu jadi bahaya buat kita. Ya, menjadi keburukan buat kita karena kita melalaikan karunia, bahkan jadi kerapuhan rumah tangga. Maka anak-anak itu bukan beban gitu ya, anak-anak itu karunia, karena dengan anak itulah fitrah kita jadi merekah indah. Sepakat nggak? Gitu ya. Ini jadi konsep dasarnya begitu. Oke ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini fitrah keluarga. Jadi diawali dari misi tadi ya. Jadi iman ayah tuh jelas, sejak muda ayah tuh jelas apa yang mau diperjuangkan di jalan Allah. Dari misi ayah jadi misi keluarga, dari misi keluarga jadi misi pendidikan sama misi bisnis, kemudian jadi legacy. Nah, ini urutannya begini. Ada atas ke bawah ya. Nanti ayah sebagai leader, ayah tuh man of mission and vision tadi menggambarkan yang peran pertama. One who knows the way, shows the way, and guides the way. Sepakat ya?